warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Anissa Nijan dengan nomor NIM 19010750046 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang revolusi industri di Eropa. Pertama adalah latar belakang. Revolusi industri merupakan masa di mana terjadinya sebuah perubahan dalam kehidupan manusia dan menyebabkan seluruh kegiatan yang tadinya dilakukan oleh tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin. Revolusi industri terjadi pertama kali di Inggris pada tahun 1800 sampai 1900 dan itu menjadi awal dari revolusi industri sehingga timbullah revolusi industri 1.0. Revolusi Industri 1.0 membawa kehidupan masyarakat dalam segi ekonomi yang cukup membaik, karena sebelum adanya Revolusi Industri 1.0, masyarakat terkonsentrasi di pedesaan yang mengandalkan penghasilan dari sektor pertanian yang pendapatannya sangat minim dan terbatas. Namun, dengan terjadinya revolusi industri, lapangan kerja di sektor manufaktur mulai meningkat, sehingga penghasilan dan taraf hidup kehidupan masyarakat pun berangsur membaik. Yang selanjutnya ada perkembangan revolusi industri. Hingga saat ini, revolusi industri sudah mencapai 4 versi. Yang pertama ada revolusi industri 1.0 yang terjadi pada tahun 1784. Revolusi industri ini ditandai dengan ditemukannya inovasi baru, yaitu mesin pintal, mesin yang dapat mengubah corak sektor industri tekstil. Yang kedua ada revolusi industri 2.0 yang terjadi pada tahun 1870. Revolusi industri ini ditandai dengan berkembangnya sumber daya energi seperti minyak bumi, batu bara sebagai sumber bahan bakar baru, inovasi baru pesawat sebagai alat transportasi massal, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga ada revolusi industri 3.0 yang terjadi pada tahun 1969 yang ditandai dengan munculnya teknologi informasi dan elektronik yang masuk ke dalam dunia industri, yaitu sistem otomatisasi berbasis komputer dan robot. Yang keempat ada revolusi industri 4.0 yang terjadi pada tahun 2010 sampai sekarang ini. Di era industri 4.0 ini, peran tenaga manusia berubah dari peran operator menjadi seorang ahli dengan kompetensi yang tinggi. Dan revolusi 4.0 ini ditandai dengan munculnya komputer canggih, robot pintar, kendaraan tanpa kemudi yang memungkinkan manusia lebih harus mengoptimalkan lagi fungsi otaknya. Yang selanjutnya ada revolusi industri di Inggris. Revolusi industri di Inggris ini diawali dengan ditemukannya sebuah mesin uap oleh James Watt pada tahun 1769 dan menjadi awal dari penggunaan mesin uap pada dunia industri. Friedrich Engels dan Louis Augustin merupakan dua tokoh dari revolusi industri di Inggris yang memperkenalkan istilah revolusi industri 1.0 pada pertengahan abad ke-19. Yang selanjutnya yaitu latar belakang dari revolusi industri 1.0. Yang pertama adanya pasukan Inggris yang kuat, yang kedua yaitu berkembangnya kegiatan wirausaha dan manufaktur, yang ketiga yaitu melimpahnya batu bara dan besi, yang keempat yaitu adanya sumber daya alam yang melimpah, yang kelima adanya revolusi agraria, yang keenam munculnya paham ekonomi liberal, dan yang ketujuh yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk kemajuan dari revolusi industri 1.0 ini yang pertama ada manufaktur. Manufaktur adalah sebuah pabrik. Yang kedua yaitu lahirnya domestic system atau tahap kerajinan rumah, atau bisa juga disebut dengan home industry, di mana para pekerjanya bekerja di rumah masing-masing dengan alat yang mereka miliki sendiri. Yang ketiga yaitu factory system atau tahap factory atau pabrik, sudah merupakan industri yang menggunakan mesin. Jadi pada factory system ini pabrik-pabrik itu sudah menggunakan mesin.
Yang selanjutnya yaitu dampak revolusi industri bagi negara Inggris. Yang pertama yaitu terjadinya urbanisasi, yang kedua yaitu lahirnya kapitalisme modern, yang ketiga yaitu munculnya lapisan sosial baru, yang keempat yaitu terjadinya revolusi sosial, yang kelima yaitu perusahaan kecil menjadi gulung tikar, yang keenam yaitu lahirnya partai politik, yang ketujuh yaitu upah buruh menjadi kecil, yang kedelapan pertransportasian menjadi lancar, yang kesembilan yaitu muncul golongan penguasa dan buruh, dan yang kesepuluh itu adanya kesenjangan antara pengusaha dan buruh. Selanjutnya yaitu dampak revolusi industri terhadap negara Indonesia. Yang pertama yaitu pada masa Daenles dengan dampak yang pertama ada Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur. Yang kedua yaitu pusat pemerintahan di Batavia di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal. Yang ketiga yaitu mengadakan pemberantasan korupsi. Yang keempat yaitu penyederhanaan upacara pada Kesultanan Surakarta dan Yogyakarta. Dan yang kelima yaitu penggabungan Kesultanan Cirebon dan Banten menjadi gubernur. Sedangkan pada masa Raples yaitu dampaknya yang pertama mengadakan sistem penggantian pemerintahan, yang kedua yaitu bupati sebagai pegawai pemerintah, dan yang ketiga yaitu pemerintah kolonial sebagai pemilik tanah daerah jajahan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.